Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kelas 11, mari kita belajar bersama-sama pelajaran Ta'limul Muta'alim, yang mana kemarin sudah saya baca, yaitu bab tentang bersungguh-sungguh dan muadzabah dan himmah, yaitu kita disuruh untuk tekun dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo coba dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan apa yuhtaju dibutuhkan. Ini kila ini namanya fi'il mabni majhul, jadi mempunyai naibul fa'il. Apa yuhtaju dibutuhkan fit ta'allumi dalam belajar, wat tafakuhi dan memperdalam fikih, ila jiddi salasati pada kesungguhan 3 orang. Jadi di dalam belajar dan memperdalam ilmu ini membutuhkan 3 orang, komponen yang sangat penting sekali di dalam masalah pembelajaran. Apa itu? Nomor 1, al-muta'allimi, yaitu murid. Ini adalah komponen yang pertama, yang nomor 1, yang sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada muta'allim, nggak bisa belajar. Al-muta'allim, murid, ini harus bersungguh-sungguh, harus rajin, harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Yang nomor 2, wal ustadzi, dan guru. Komponen yang kedua juga sangat berpengaruh sekali, juga harus membutuhkan kesungguhan dan keikhlasan. 2 orang ini, 2 komponen juga harus saling mengisi. Yang ini harus sungguh-sungguh, ini sungguh-sungguh belajar, yang ustadz juga harus sungguh-sungguh mengajar, dan disertai dengan keikhlasan dan doa. Yang ketiga, komponen yang ketiga, wal abi, dan bapak, atau bisa disebut wali murid. Ingkana, jika ada sopo abi iku fil ikhya'i, masih hidup. Jadi ketika bapak ini masih hidup, ya bapaknya yang jadi wali murid. Kalau bapaknya sudah nggak ada, maka ibunya yang menjadi wali murid. Karena apa? Sangat berpengaruh sekali wali murid ini, alias orang tua ini sangat berpengaruh. Kata Nabi mengatakan, doa ul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi sangat penting sekali di sini. Komponen yang ketiga. 3 komponen ini harus selalu mendukung di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, Amsyada, menyanyikan syair, ni padaku, ni ing aku, sopo as-syaikhu, syekh, al-imam, yang menjadi imam, al-ajal, yang agung, al-ustad, yang menjadi ustad, Sadiduddin, yaitu Sadiduddin, ini namanya, nama orangnya,
Asy-Syairazi, yang berbangsa Syairazi, ini nama daerahnya. Seterusnya Lisyafi'i, milik Imam Syafi'i. Jadi syair-syair ini adalah dikutip dari syairnya Imam Syafi'i. Al-jiddu yudni kulla amrin syasyi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mulaki wa ahaqqu khalqillahi bil hamimru'un dzu himmatin yubla bi aisyin dayyiki. Mari kita artikan. Al-jiddu utawi bersungguh-sungguh iku yudni, bisa mendekatkan opo jiddu kulla amrin ing setiap perkara syasyi'in yang jauh. Jadi bersungguh-sungguh bisa mendekatkan sesuatu yang jauh karena bersungguh-sungguh tadi. Selanjutnya wal jiddu utawi bersungguh-sungguh iku yaftahu, bisa membuka opo jiddu kulla babin ing setiap pintu mughlaqin yang terkunci. Begitu juga bersungguh-sungguh itu bisa membuka pintu yang terkunci. Walaupun dikunci rapat, tapi kalau bersungguh-sungguh bisa masuk, insya Allah akan bisa masuk. Karena apa? Karena jiddun itu tadi. Selanjutnya wa ahaqqu khalqillahi, utawi lebih berhaknya makhluk Allah, utawi lebih berhaknya makhluk Allah bilhami dengan kesusahan, bilhami dengan kesusahan iku umruun seseorang, iku umruun seseorang dzu himmatin yang punya cita-cita yubla yang diuji sapa umruun, yubla yang diuji sapa umruun bi'aisyin dengan kehidupan doyikin yang sempit. Jadi maksudnya apa? Maksudnya makhluknya Allah yang kalau Allah ingin menaikkan derajatnya karena mempunyai cita-cita yang tinggi ini, pasti Allah akan mengujinya dengan aisyin doyikin, dengan hammin. Ini adalah sebagai ujian dari Allah untuk bisa menaikkan derajatnya. Jadi kalau kamu diuji, entah itu ujian sakit atau ujian tidak mempunyai uang atau dan lain sebagainya, itu ciri-cirinya kamu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jadi jangan sampai apa istilahnya, ngersuloh atau berburuk sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin saja kita itu diberi sakit akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus ikhlas menerimanya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita artikan sebagai pesan saya dua syair ini. Mari kita artikan dengan pakai bahasa Indonesia supaya kamu lebih paham. Kamu tulis. Baiklah, mari kamu tulis artinya. Dengan kesungguhan hal yang jauh jadi dekat.
pintu terkunci pun jadi terbuka. Itu syairan yang nomor pertama. Saya ulangi lagi. Dengan kesungguhan hal yang jauh jadi dekat, pintu terkunci pun jadi terbuka. Selanjutnya syair yang kedua, makhluk Allah yang paling berhak bilang sengsara, yang bercita-cita tinggi namun hidupnya miskin papa. Saya ulangi, makhluk Allah yang paling berhak bilang sengsara, yang bercita-cita tinggi namun hidupnya miskin papa. Sekian saja, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan tugasnya cuma kamu harus membaca berulang-ulang takrorud durus pribadi di rumahnya masing-masing. Yang saya sampaikan ini diulang dan diulang terus. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya in tahajati ilaihi wa la tungsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, kelas 11, mari kita belajar bersama-sama pelajaran Ta'limul Muta'alim, yang mana kemarin sudah saya baca, yaitu bab tentang bersungguh-sungguh dan muadzabah dan himmah, yaitu kita disuruh untuk tekun dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ayo coba dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan, apa yuhtaju dibutuhkan. Ini kila ini namanya fi'il mabni majhul, jadi mempunyai naibul fa'il. Apa yuhtaju dibutuhkan fit ta'allumi dalam belajar, wat tafakuhi dan memperdalam fikih, ila jiddi salasati pada kesungguhan 3 orang. Jadi di dalam belajar dan memperdalam ilmu ini membutuhkan 3 orang komponen yang sangat penting sekali di dalam masalah pembelajaran. Apa itu? Nomor 1, al-muta'allimi, yaitu murid. Ini adalah komponen yang pertama, yang nomor 1, yang sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada muta'alim, nggak bisa belajar. Al-muta'alim, murid, ini harus bersungguh-sungguh, harus rajin, harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Yang nomor 2, wal ustadzi, dan guru. Komponen yang kedua juga sangat berpengaruh sekali, juga harus membutuhkan kesungguhan dan keikhlasan. 2 orang ini, 2 komponen juga harus saling mengisi. Yang ini harus sungguh-sungguh, ini sungguh-sungguh belajar, yang ustadz juga harus sungguh-sungguh mengajar, dan disertai dengan keikhlasan dan doa. Yang ketiga, komponen yang ketiga, wal abi, dan bapak, atau bisa disebut wali murid.
ingkana jika ada sopo abi iku fil ikhya'i masih hidup. Jadi ketika bapak ini masih hidup, ya bapaknya yang jadi wali murid. Kalau bapaknya sudah nggak ada, maka ibunya yang menjadi wali murid. Karena apa? Sangat berpengaruh sekali wali murid ini, alias orang tua ini sangat berpengaruh. Kata Nabi mengatakan doa ul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Jadi sangat penting sekali di sini. Komponen yang ketiga. 3 komponen ini harus selalu mendukung di dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, Amsyada menyanyikan syair ni padaku, ni ing aku. Sopo as-syaikhu syekh al-imam yang menjadi imam, al-ajal yang agung, al-ustad yang menjadi ustad, Sadiduddin, yaitu Sadiduddin, ini namanya, nama orangnya. Asy-Syairazi yang berbangsa Syairazi, ini nama daerahnya. Seterusnya Lisyafi'i, milik Imam Syafi'i. Jadi syair-syair ini adalah dikutip dari syairnya Imam Syafi'i. Al-jiddu yudni kulla amrin syasyi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mulaki wa ahaqqu khalqillahi bil hamimru'un dzu himmatin yubla bi aisyin dayyiki. Mari kita artikan. Al jiddu utawi bersungguh-sungguh iku yudni bisa mendekatkan opo jiddu kula amrin ing setiap perkara syasyi'in yang jauh. Jadi bersungguh-sungguh bisa mendekatkan sesuatu yang jauh karena bersungguh-sungguh tadi. Selanjutnya wal jiddu utawi bersungguh-sungguh iku yaftahu bisa membuka opo jiddu kulla babin ing setiap pintu mughlaqin yang terkunci. Begitu juga bersungguh-sungguh itu bisa membuka pintu yang terkunci. Walaupun dikunci rapat, tapi kalau bersungguh-sungguh bisa masuk, insya Allah akan bisa masuk. Karena apa? Karena jiddun itu tadi. Selanjutnya wa ahaqqu khalqillahi utawi lebih berhaknya makhluk Allah, utawi lebih berhaknya makhluk Allah bilhami dengan kesusahan, bilhami dengan kesusahan iku umruun seseorang, iku umruun seseorang zuhimmatin yang punya cita-cita, yubla yang diuji sopo umruun, yubla yang diuji sopo umruun bi'aisyin dengan kehidupan doyikin yang sempit. Jadi maksudnya apa? Maksudnya makhluknya Allah yang kalau Allah ingin menaikkan derajatnya karena mempunyai cita-cita yang tinggi ini, pasti Allah akan mengujinya dengan aisyin doyikin, dengan hammin. Ini adalah sebagai ujian dari Allah untuk bisa menaikkan derajatnya. Jadi kalau kamu diuji
entah itu ujian sakit atau ujian tidak mempunyai uang atau dan lain sebagainya, itu ciri-cirinya kamu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jadi jangan sampai apa istilahnya, ngersuloh atau berburuk sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah. Mungkin saja kita itu diberi sakit akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ikhlas menerimanya. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita artikan sebagai pesan saya dua syair ini, mari kita artikan dengan pakai bahasa Indonesia supaya kamu lebih paham. Kamu tulis. Baiklah, mari kamu tulis artinya. Dengan kesungguhan hal yang jauh jadi dekat, pintu terkunci pun jadi terbuka. Itu syairan yang nomor pertama. Saya ulangi lagi. Dengan kesungguhan hal yang jauh jadi dekat, pintu terkunci pun jadi terbuka. Selanjutnya syair yang kedua. Makhluk Allah yang paling berhak bilang sengsara, yang bercita-cita tinggi namun hidupnya miskin papa. Saya ulangi. Makhluk Allah yang paling berhak bilang sengsara, yang bercita-cita tinggi namun hidupnya miskin papa. Sekian saja, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah, dan tugasnya cuma kamu harus membaca berulang-ulang takrorud durus pribadi di rumahnya masing-masing. Yang saya sampaikan ini diulang dan diulang terus. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya in tahajati ilaihi wa la tungsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.